Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Renungan Kristen pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberi kami waktu untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti, memahami firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Yunus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan di sana, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tema kita yaitu jangan lari. Saudara, dalam kehidupan setiap orang pernah berada pada titik bahwa dia ingin lari. Bahkan mungkin juga kita di sini, kita mungkin sudah berpikir untuk kita lari, bahkan mungkin lari dari kenyataan, lari dari masalah, lari dari panggilan Tuhan, atau mungkin lari dari tanggung jawab yang Tuhan mau percayakan bagi kita, saudara. Bahkan mungkin kita lari dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada tantangan, ada pergumulan, ada obstacle di sana. Tetapi saudara, lari sering terlihat sebagai jalan keluar tercepat. Mungkin bagi beberapa orang, bahkan mungkin menurut pandangan kita. Tetapi saudara, tidak pernah menjadi solusi yang sejati ketika kita lari dari sesuatu. Alkitab menunjukkan bahwa ketika manusia lari dari Tuhan, justru masalah akan menjadi lebih besar. Namun ketika kita berhenti lari dan kita kembali kepada Tuhan, di sanalah saudara, pemulihan akan dimulai. Karena itu tema khotbah kita sederhana namun sangat mendalam, jangan lari. Saudara, hal yang pertama yang perlu kita pelajari yaitu jangan lari dari panggilan Tuhan. Yunus pasal 1 ayat yang ketiga tadi yang sudah kita baca, Yunus bersiap untuk dia melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dia untuk pergi ke Niniwe untuk memberitakan tentang pertobatan di sana. Saudara, Yunus dipanggil Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan orang-orang yang ada di Niniwe, supaya mereka bertobat di sana. Tetapi Yunus lebih memilih lari karena apa? Karena dia takut, karena dia kecewa dengan orang-orang yang ada di Niniwe dan tidak setuju dengan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk orang-orang di sana bertobat. Oleh karena itu saudara, kalau kita melihat banyak orang yang percaya juga mungkin mengalami hal yang sama. Ketika Tuhan memanggil, tetapi mungkin kita juga termasuk di dalamnya lari karena kita merasa kita tidak sanggup, kita merasa kita tidak layak, kita merasa kita takut Bahkan mungkin kita lari karena kita tidak mau ada konsekuensi atas apa yang nanti akan kita kerjakan ketika Tuhan mempercayakan hal itu kepada kita. Saudara, panggilan Tuhan tidak selalu mudah memang, tetapi panggilannya itu selalu benar. Lari dari panggilan hanya menunda berkat dan justru memperpanjang proses dalam kehidupan kita. Karena itu ketika Tuhan panggil kita untuk mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, jangan pernah lari, tapi kerjakanlah itu karena sesuatu yang kita kerjakan karena Tuhan yang menyuruhnya itu adalah benar di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, saudara, jangan lari dari masalah. Ketika menghadapi masalah, menghadapilah bersama dengan Tuhan. Mazmur pasal 55 ayat 23 berkata di sana, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Saudara, masalah tidak akan selesai hanya karena kita menghindar atau lari dari masalah itu. Ketika kita lari, masalah akan terus mengejar kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru semakin kita lari, masalah semakin akan mengejar dan mendekati kita. Saudara, Tuhan tidak menjanjikan dalam kehidupan ini tidak ada masalah, tetapi Ia menjanjikan bahwa ketika kita ada masalah, Dia akan menyertai
kita, ya. Bahkan Allah ada di tengah-tengah kita dalam persoalan kita. Karena itu hadapilah persoalan kita, hadapilah masalah bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan iman dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Karena bukan kita lagi akan berperang, bukan kita lagi akan menghadapi itu, ya. Atau bukan hanya kita sendiri, tetapi Tuhan akan berperang bagi semuanya itu. Tuhan yang akan hadir dan akan bersama dengan kita menghadapi setiap persoalan. Dia memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita menghadapi setiap masalah kita. Hal yang ketiga, saudara, jangan lari dari proses pembentukan Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-6, sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saudara, proses Tuhan ya mungkin ya seringkali menyakitkan, bahkan mungkin tidak aman dan mungkin melelahkan. Namun justru saudara, di dalam proses itulah karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Saudara, Yunus masuk ke dalam perut ikan besar, ya, sebelum hatinya diubahkan oleh Tuhan, dan dia menyadari pada akhirnya dan dia harus pergi untuk memberitakan pertobatan atau hukuman kepada orang yang ada di Niniwe. Saudara, apa yang kita sebut dengan penderitaan, ya, Tuhan justru menyebutnya dengan pembentukan. Ketika kita masuk dalam penderitaan yang menurut kita seperti itu, tetapi sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita, karakter kita sedang diproses, ya, dan Tuhan sedang memantangkan iman kita atau memurnikan iman kita, saudara. Hal yang keempat, jangan lari dari pertobatan dan ketaatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Saudara, banyak orang lari karena rasa bersalah dan malu. Tetapi Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang dengan hati yang hancur dan mau bertobat. Yunus dipulihkan bukan karena kesempurnaannya, tidak, tetapi karena pertobatannya. Dan ketika kita datang kepada Tuhan karena penyesalan kita dan kita mau bertobat, maka Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Mungkin kita pernah lari dari kenyataan, kita pernah lari dari panggilan Tuhan, kita pernah lari dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi ketika kita kembali dengan penyesalan, Tuhan tidak akan pernah menolak, tapi Tuhan akan menerima dan Tuhan akan mempercayakan kita sesuatu yang baru. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan pernah lari dari tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Berhenti lari dan datanglah kepada Tuhan. Ya, di dalam pertobatan akan selalu ada pemulihan, dan itulah proses bagi kita untuk memurnikan iman kita di hadapan Tuhan. Yang kelima, saudara, jangan lari dari tanggung jawab sebagai orang yang percaya. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada tanggung jawab sebagai orang yang percaya, dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, memberitakan tentang firman. Tuhan memanggil kita, menetapkan kita, menyelamatkan kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang, supaya kita bisa memberitakan kabar baik itu, supaya kita bisa menyampaikan Injil Yesus Kristus kepada orang banyak. Ya, ketika kita lari dari tanggung jawab rohani kita, itulah bersaksi, melayani, mengasihi, maka kita sedang kehilangan makna panggilan hidup kita yang sesungguhnya. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Jangan pernah berkata, Tuhan, saya tidak sempurna, saya tidak bisa bikin apa-apa, saya tidak bisa buat apa-apa, saya tidak mampu dan lain sebagainya. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Tuhan mau mencari orang yang betul-betul mau bersedia dan mau menerima dan setia terhadap panggilan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lari mungkin bagi banyak orang terasa begitu mudah, ya, tetapi dia tidak akan pernah ada damai dalam hatinya. Damai sejahtera hanya ditemukan ketika kita berhenti berlari dari kenyataan, dari panggilan, dan kita berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Jika hari ini saudara sedang lari
lari dari panggilan, lari dari masalah, lari mungkin dari proses atau dari apa yang kita hadapi dalam tanggung jawab kita. Ya, ingatlah satu kebenaran ini. Tuhan selalu siap menerima untuk kita kembali. Jangan pernah lari. Ya, tetapi ketika engkau pun sudah lari, tetapi kembalilah kepada Tuhan. Mohon ampun kepadanya. Kemudian katakan, Tuhan, ini aku. Pakailah aku. Berikanlah aku tanggung jawab. Ya, untuk aku melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan lari, tetapi hadapilah bersama dengan Tuhan. Apapun yang engkau sedang hadapi sekarang, hadapilah bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, jangan Tuhan sampai kami lari dari panggilan Tuhan. Jangan sampai kami lari dari masalah dan persoalan yang mungkin bagi kami itu adalah jalan keluar, tetapi justru akan terus membawa kami ke dalam ketidakkedamaian. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami dan bersamalah dengan kami. Kami datang kepadamu untuk berjalan bersama denganmu, menghadapi setiap pergumulan dan masalah kami, untuk kami melakukan setiap tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.